Semua selamat pagi. Seperti biasa doa saya salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semua ya, semangat ya. Hari ini kita mau lanjutin ngomongan Unit link. minggu kemarin. Ya, soal unit link. Kalau minggu kemarin kita udah, kupas. Sebenarnya kalau kita menjelaskan dengan benar, kita tahu isi, dalamnya unit link, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Hari ini kita mau kupas soal tapi sebelum itu saya mau bacain ini dulu nih. Ini orang yang tidak pernah pelit soal ilmu ya, tidak pernah apa ya, selalu rendah hati, tidak pernah tedeng aling-aling kalau disuruh sharing gitu ya. Jadi teman-teman ini tolong disimak karena hari ini ya kita mau, kupas gimana cara presentasi, unit link sama HO-nya nih ya. Ini seorang ibu namanya Mary Chen ya, 1 kali PC producer, 1 kali PCC producer, aduh ini ya tinggi-tinggi banget, 8 kali PCC leader, 3 kali double Star Club producer, 3 kali Star Club producer, dan 3 kali MDRT. Kita sambut ya, nggak usah lama-lama lagi karena saya juga udah kepengen denger ini ya. Iya. Mari kita sambut Mary Chen. Thank you Chen, Iya, sudah iya. mau hadir, thank you. Thank you. Iya, thank you Cici. Iya, Sehat ya Chen? iya, Kalau sama-sama nggak Cici. sehat nggak ngomong di sini ya Chen. Iya. Oke, semangat Silakan, pagi ya. ya teman-teman. Saya hari Pagi. ini, gregetan banget ya, kepengen banget sharing bagaimana menjelaskan unit link kepada nasabah ya. Kemudian, bagaimana menangani masalah-masalah, keluhan-keluhan mereka tentang mereka beli produk unit link. Jadi, sebelum saya masuk ke, penjelasan itu, saya akan, saya akan mulai di jam 7.15 lah, around di sana. Karena kalau saya mulai sekarang, nanti yang ketinggalan-ketinggalan masuk, nanti nggak mudeng, ya. Yap. Jadi teman-teman, sambil menunggu kita semua lengkap, ya, teman-teman boleh boleh chatting, kalian boleh tanya Mhm. apa saja seputar unit link yang, kalian sendiri masih mungkin bingung atau Masih ragu. penasaran gitu kali Ya, ya? Mhm. yes. Nah, sambil menunggu kalian chatting, sambil menunggu teman-teman kumpul, saya akan masuk ke slide saya yang pertama, ya. Nah, Yap. eee, saya akan cerita sekilas ketika pertama kali saya join di Prudential. Jadi, saya pasti sama seperti kebanyakan orang ya, saya penasaran dengan income yang besar karena waktu di tahun 2001 saya ketemu seorang leader yang income-nya 250 juta per bulan. Coba bayangin tahun 2001 itu tuh kira-kira 21 tahun yang lalu, income leader itu sudah 250 juta sebulan. Dan ketika itu saya sebagai seorang pengusaha garment memproduksi baju anak-anak perempuan, saya punya 100 tukang jahit dan 7 CMT, ya. Dan saya kira-kira punya penghasilan tuh di plus minus di 100 juta per bulan. Jadi udah boleh boleh sedikit bangga ya dengan diri sendiri. Iya, Tapi 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 pakai ketika kepala pusing ya? iya iya Cici, pusing. Pokoknya proses dari A sampai Z salah satu salah semua, udah gagal. Di garment itu nggak boleh ya, proses dari awal sampai akhir ada salah Mmm, satu aja langsung gagal, ya. belum lagi diutangin orang. Ya, tapi saya enggak sih karena saya ekspor, udah gitu yang paling ditakutin tuh kita terlambat ekspor, begitu terlambat sehari aja langsung diskon 20%. Jadi itu. Oh, Tapi kalau utang begitu barang, berangkat masuk kontainer, biasanya 1 minggu uang udah cair, cepet kok, oke. ya. Nah, jadi, ketika itu saya berpikir, ya, leader itu bisnis apa sih ya? Kerjanya apa sih? Kok income-nya bisa 2,5 kali lipat saya? Mmm, Nah, saya penasaran. Karena saya penasaran, saya tetap aja diteleponin, saya datang, ya.
So, teman-teman, kalau hari ini kalian adalah agent-agent yang diteleponin baru datang, diteleponin baru ingat hari Selasa sore ini ada acara setiap minggu, saya berharap kalian cepat-cepat dan banyak-banyak diskusi dan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang sudah lebih serius dan lebih fokus di Prudential, ya. Jadi itu terjadi di Maret 2001 ketika saya join di Prudential, kode agent saya keluar, ya. Saya seperti itu sampai di akhir Juli 2001. Jadi kebayang ya, Maret sampai Juli 4 bulan tuh saya kayak agent yang ya diteleponin datang, nggak diteleponin nggak datang. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Saya kepengen punya income seperti leader itu, tapi saya nggak klik, nggak dapet caranya, ya. Jadi saya kayak angin-anginan, niat nggak niat gitu loh, ya. Jadi kesimpulannya selama 4 bulan pertama itu saya kurang pandangan, ya. Sampai di Juli 2001 saya mengikuti seminar yang namanya Selling and Recruiting Seminar. Jadi saya bayar 3 hari 2 malam saya nginep di Novotel Bogor. Kemudian saya duduk manis menjadi peserta seminar dan yang jadi pembicara tuh semua leader Prudential. Kemudian selama 3 hari 2 malam itu semua bicara tentang Prudential dan saya menambah wawasan saya tentang bisnis Prudential. Nah, saya tampilin slide yang pertama ya. Yap. Sepanjang seminar itu yang membuat saya akhirnya membuat sebuah komitmen setelah seminar itu, saya mau join dan mau serius, mau spend waktu, itu karena ini. Ya, nggak masuk slide. Next slide. Ya, ini. Perhitungan bagaimana cara mendapatkan 100 juta per bulan. Ya, kalau sekarang udah enak ya. 4 tahun kita udah bisa dapat 100 juta. Jadi langkah pertama adalah kita begitu join di Prudential, kita nggak usah mikirin buru-buru naik adik. Ya, memang itu harus buru-buru, tapi bukan berarti loncat gitu ya. Jadi itu harus dilewatin. Jadi pertama kali ya, mau kita suka nggak suka, kita harus belajar selling. Ya. Dan sebenarnya kalau kita mau bisnis, kita nggak bisa bicara suka nggak suka. Karena seorang pebisnis, seorang pengusaha, dia harus bisa menguasai dari A sampai Z. Nah, dari A sampai Z pasti ada yang dia nggak suka. Tapi karena dia nggak suka, dia tetap harus kuasai supaya bisnisnya lancar. Ya udah, dia akan menghadapi pekerjaan yang sebagian besar dia suka, ada juga yang dia nggak suka. Nah, jadi kalau kita mau berbisnis, kita udah jangan bicara, oh ini bukan passionnya saya, oh ini bukan kesukaan saya. Pebisnis nggak bicara begitu. Apalagi kalau papanya pebisnis. Ya, papa mamanya pebisnis, dia nggak suka bisnis pun dia harus jadi pebisnis. Dan pebisnis itu yang dipikirkan lebih banyak ya daripada karyawan-karyawannya ya. Jadi pebisnis bisa jadi karyawan. Karyawan belum tentu bisa jadi pebisnis. Ya. So, ya wajar aja kalau pebisnis punya penghasilan lebih besar. Nah, jadi untuk bisa punya penghasilan yang lebih besar, kalian harus punya kemampuan yang lebih lengkap ya. Dan mempelajari hal yang kalian suka dan hal yang kalian tidak suka. Kalian belajar yang tidak suka menjadi suka, ya. Oke. Jadi di Juli tahun 2001 saya mendapat skema ini, ya. Salah satu leader senior, dia dengan gampang dia menjelaskan di hari kedua, dia bilang cara mendapatkan 100 juta. Penasaran ya? Ternyata gampang. Dia bilang produksi aja pribadi, ya waktu dulu cuma 150 juta, kalau sekarang saya tulis 300 juta, karena saya pikir kita kejar 300 juta, nggak nyampe, nyangkut-nyangkut,
masih nyampe targetnya Prudential. Jadi kita harus setting di atas targetnya Prudential. Kenapa? Karena Prudential kalau bikin target itu pasti untuk orang umum yang kebanyakan semua orang bisa capai. Ya, jadi yang Prudential kasih adalah target minimal. Ya, nah beberapa hal yang kalian harus bilang ke diri sendiri ya. Kalian jangan pernah belum melakukan, terus kalian bilang, wah saya mana bisa Cien. Ya, kalau kalian adalah tim saya akan bilang gini, kamu sadar nggak, kamu sedang menghina diri kamu. Ya, karena kamu belum coba, kamu udah bilang kamu nggak bisa. Itu kan namanya menghina diri sendiri. Ya, setuju ya Cici ya? Ini kalimat Banget, agak keras, banget. ini agak keras, Dalam. tapi ini realita. Ini realita, Betul, benar ya? betul, betul. Ya, Merendahkan diri sendiri. ya. Jadi tahun pertama kita harus belajar selling dan kita harus jago, ya, jago selling. Nah di tahun kedua kita rekrut, ya. Dulu kita cuma rekrut 4 agen, tapi kalau sekarang saya bilang rekrut aja 6 orang. 6 orang juga dikit banget. Kenapa? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Kebayang nggak sih 2 bulan cuma rekrut 1 orang? Gila aja itu dikit banget gitu. Ya, ngapain aja selama 60 hari cuma rekrut 1 orang? Kedikitan. Nah, setelah kita rekrut agent, bisa nggak sih kita ngelatih mereka untuk closing 1 bulan 1 case aja? Nah, kalau kita sellingnya jago, misalnya sellingnya closing nih 1 minggu 1 case, 1 bulan 4 case, bisa nggak kita ngelatih agent 1 bulan closing 1 case? Pasti bisa. Jawabannya pasti bisa. Dan 1 case-nya API-nya nggak besar-besar, cuma 5 juta. Nah, jadi konsep ketika kita ngerekrut agent dan kita fokus ngelatih mereka sampai mereka bisa closing 1 case 1 bulan. Ketika saya duduk di ruangan itu dan saya dengar itu, saya bilang gila ya. Ini strategi yang so simple. Ini strategi yang terlalu gampang. Ya, bukan saya sombong. Karena saya mikir, saya rekrut agent tanggal 1. Terus tugas saya sebagai leader, saya ngelatih dia sampai di tanggal 30. Cuma closing 1 case. Wah, saya bilang kalau kerjain mah nggak usah sampai tanggal 30. Ya, tanggal 7 juga udah closing 1 case. Benar nggak Cici? Ya, kalau dia Ya, nggak mau closing, saya pegang aja tangan dia, saya bilang, "Ayo kita turun lapangan." Ya, barengan ya. jadi iya, jadi ada seminggu 2 minggu ini, setelah saya baru pulang dari Amerika, beberapa leader saya bilang gini, "Cien, itu gimana Cien? Saya suruh agent bikin 100 nama, nggak mau bikin." Saya bilang, "Terus gimana kamu?" "Ya saya nanya kamu Cien, gimana?" Saya bilang, "Kamu telepon aja, tanya dia kapan ada waktu." Oh gitu, iya. Terus kalau udah ketemu ngapain Cien? Ya udah sodorin dia tuh form 1-50, baliknya 1-50, 100 kan satu halaman. Suruh dia tulis aja, tongkrongin aja. Saya bilang tongkrongin agent bikin 100 nama mah nggak usah 2 jam. Oh gitu Cien? Iya, sambil kamu makan dia bikin gitu loh. Ya, get idea? Ya. Yep. So setiap langkah kita ngelatih mereka. Sama seperti kita melatih bayi dari lahir sampai dia bisa jalan. Terus kita punya 6 agent. Dalam 1 tahun produksi API 50 juta, kita dapat 300 juta. Terus total produksi kita pribadi 300 juta, tambah total agen kita 6 orang 300 juta, kita dapat API 600 juta. Kita pasti naik ke AAD nggak sih? Pasti naik. So ini adalah peta jalan kita bagaimana supaya kita bisa menjalankan bisnis ini. Intinya cuma ini. Kalau ini kita anggap bisa dikerjakan, bisa direalisasikan, ya udah. Nggak usah nanya 100 juta pasti capai nggak? Pasti capai. Ya. Saya pernah bilang kan, kalau income saya tuh di tahun kelima saya di Prudential, tahun 2006, itu income saya 1 bulan sudah 228 juta. Jadi kalau seorang Cien-Cien yang ibaratnya
Waktu itu saya ngurusin 3 anak, ya. Saya ngurusin 3 anak, terus saya perempuan, ya. Terus saya bisa punya income 228 juta. Saya yakin kalian yang mungkin urusannya nggak sebanyak saya, pasti bisa lebih. Ya, oke. Siap. Karena itulah akhirnya saya, karena inilah yang saya lihat di Juli 2001, saya akhirnya pulang, ya. Saya pulang tanggal 27 Juli, terus ada 28, 29, saya 3-4 hari itu saya mikir, gimana caranya saya punya waktu untuk menjalankan bisnis ini. Akhirnya saya membuat sebuah komitmen di 1 Agustus 2001, dari jam 1 sampai jam 5 sore, berarti cuma 4 jam ya, saya serius pergi prospek. Saya serius 1 hari saya cerita sama 2 orang. Sebenarnya bisnis ini so simple, ya. 1 hari cerita sama 2 orang. Jadi buat teman-teman yang hadir di pertemuan ini, kalau kalian 1 hari belum cerita sama 2 orang, berarti kalian masih belum buat satu komitmen, ya. Atau kalian belum mau membentuk karakter kalian menjadi orang yang punya karakter sukses di Prudential. So kalian harus berbenah diri, ya. Satu hal yang perlu kita punya adalah kalian nggak usah salahin siapa-siapa ya. Maksudnya kalian nggak usah salahin Prudential. Kenapa? Karena mau salahin Prudential seperti apapun, tetap aja tuh ada agent yang income-nya ratusan juta dari produksi pribadi. Ya, kalian juga nggak perlu salahin agency. Kenapa? Karena mau agency sejelek apapun, tetap aja ada orang suksesnya di dalamnya. Bener? Terus kalian Yep. juga nggak usah salahin leader kalian. Apalagi ngebabuin leader. Leadernya disuruh-suruh. Leadernya kalau nggak mau bantu, galakkan dia. Ya, ingat ya, pengusaha nggak pernah punya leader. Dulu saya produksi baju anak-anak, mama saya yang ngelatih saya. Tapi ketika setelah lewat 2 tahun, saya udah mahir. Mama saya mah nggak tahu kemana, saya yang beresin semua bisnis dia gitu ya. Jadi kalau kalian belum sukses, kalian jangan salahin leader. Terus kalian juga nggak usah salahin orang-orang di rumah. Terus Cien, jadi salahin siapa? Salahin diri Diri sendiri. sendiri lah. Iya. Kenapa? Karena ketika kita menyalahkan orang, kita terlalu sombong. Ya, kita salahin orang, kita merasa kita doang yang benar. Padahal kita yang mesti dibenerin, ya. Oke, saya nggak cerita anak muda yang ingin memperbaiki dunia, ya. Sampai akhirnya dia udah keliling kemana-mana, dia akhirnya pulang ke kamarnya dan dia bilang, saya nggak bisa merubah dunia. Yang saya bisa rubah adalah diri saya sendiri. So, mulai kalian merubah diri kalian, tambah hari menjadi tambah baik. Ya, oke. Yep. Ya, hari ini kita sebenarnya mempelajari sebuah teknis. Dan teknis yang perlu dikuasai agent adalah selling cycle. Dan selling cycle itu saya tidak mulai dari prospecting list. Karena prospecting list itu pertama simple ya, bikin aja 100 nama. Pasti buka handphone keluar semua. Nah, ini adalah materi training di tim saya, dan ini dari kelas NAT 1 sampai NAT 6, kita cuma mempelajari selling cycle. Nah, hari ini yang saya mau sharing adalah kunjungan pertama, yaitu K1, kunjungan kedua, yaitu K2, dan sebelah kirinya tuh HO, Sales Clinic. Ya. Nah, ini karena udah jam 9.23, jadi saya langsung aja ya. Siap. Kalau saya ketemu nasabah, ya, nasabah itu kan bisa ketemunya berbagai gaya ya. Ada yang karena kita janji, ada juga yang pas kita naik pesawat terbang misalnya dari Palembang ke Jakarta, ya. Pernah ya saya lakukan hal itu. Saya ngobrol-ngobrol, kebetulan saya duduknya di tengah, kiri kanan tuh pasti saya nggak kenal. Terus saya ngobrol-ngobrol, terus saya fact finding. Ya, kalian udah tahu ya kalau fact finding itu rumusnya cuma
FORM sama 5W1H. Udah tahu belum? Kalau udah tahu saya skip nih. Ya. Bu, diulang FORM apa? Oke. Loh, kok ini lari ya? Oke. FORM itu Cian share screen ya. Saya share screen dong. Saya share screen. Ya. Oke, Cian share screen. Tuh. Jadi kalau kalian fact finding, kalian pakai ingat rumus FORM. FORM. Gampang ya form ya. F itu family, O itu occupation, R itu recreation, M itu message ya. Message gimana tuh tulisnya? Double S. Ya, oke. Terus kita waktu menanyakan keluarganya, kita pakai 5W1H. Udah tahu ya 5W1H? W-nya itu what, who, where, terus why. Apalagi satu? When. When. Ya. When. Terus hanya adalah how. How. Ya. Jadi saya waktu ketemu orang, langsung otak saya ingat ini, FORM. Pasti saya pertama kali nanya bapaknya gini, Pak, Bapak terbang dari Palembang ke Jakarta. Sebenarnya Bapak domisilinya di mana? Gitu ya. Kan family pasti nanyanya domisili di mana gitu. Oh, saya sebenarnya domisili di Jakarta, Cien. Cuma istri saya di Palembang gitu ya. Terus oh ya, jadi Bapak sesekali pulang ya Pak ke Palembang? Iya gitu. Jadi Ibu di Palembang? Iya gitu. Terus kalau Bapak di Jakarta ngapain aja? Ya, apa yang Bapak kerjakan gitu kan? Jadi Bapak ngapain aja? Terus dia bilang, oh saya nih produksi perahu kapal, saya produksi kapal. Oh jadi Bapak di Tanjung Priok. Jadi gitu ya, nanya-nanya. Bapak anaknya umur berapa? Terus dia bilang, oh anak saya kuliah. Ya itu nanyain family-nya. Setelah saya dapat family-nya semua, saya udah dapat pekerjaannya. By the way, dulu waktu Bapak umur 25, Bapak jadi nakoda dong ya? Atau Bapak udah produksi kapal gitu. Terus dia bilang, iya Cien, dulu saya umur 25 jadi nakoda. Cukup lah ya, fact finding itu paling maksimal 30 menit. Ingat ya, 30 menit. Oke. Dan kalian presentasi 5 menit. Dah. Jadi, terus Pak, kalau liburan tanggalan merah kemana nih? Nah, tujuan kita nanya ini adalah kita ingin tahu dia tipe orang seperti apa. Apakah dia tipe kolerik, ataukah dia tipe melankolis, ataukah dia tipe sanguin, atau dia tipe flegmatis. Ya. Jadi dengan kalian ngobrol sama dia, kalian sudah harus memutuskan dia tipe orang apa. Dan dari sana kalian memutuskan akan bicara dengan gaya yang simple atau gaya yang penuh puji-pujian atau gaya yang tidak boleh puji. Ya, ini tidak boleh dipuji ya. Makin dipuji dia makin nggak percaya kita. Makin sebel dia. Iya. Yang ini justru harus puji-puji dia. Oke. Yang ini paling alot nih kalau closing karena orangnya detail ya. Dan dia tipe ilmuwan. Yang ini kita yang harus putuskan. Ya udah Pak, menurut saya Bapak paling bagus tuh masuknya yang 1 juta gitu. Oh gitu ya Cian. Iya. Udah Bapak masuknya yang 1 juta. Kita yang ngatur. Ya. Jadi ada nasabah yang memang nggak bisa buat keputusan, tapi karena kita tahu dia tipe, dan di Indonesia paling banyak tipe ini. Tipe orang kolerik hanya 3%. Ya. Kalau melankolis ini tipe artis. Jadi kita udah harus tahu. Ya, ya sanguin ini tipe artis. Kalau melankolis ilmuwan. Kalau kolerik ini tipe bos. Ya, GM. Pokoknya pemimpin. Ya. Kalau ini cinta damai dan dia follower. Ya, dia biasanya follow aja. Oke.
Jadi ini adalah fact finding. Tapi saya mau bilang, presentasi saya ini sangat simple. Ya, udah kita nggak usah pusingin dia tipe apa. Pokoknya kita ngomong aja yang ini, ya. So, saya berharap kalian serius dengerin. Biasanya saya akan bilang gini, saya akan mulai dengan, Pak, boleh nggak Cien minta waktu 5 menit? Ya, ngapain Cien? Saya mau sharing, ada rekening bagus, gitu. Nah, saya ceritanya Pak Ali dulu. Tapi kan itu populernya Pak Ali. Tapi sebenarnya kalau di saya namanya presentasi impian. Ya, so kalian boleh timer presentasinya. Ya, kalau kalian ada pertanyaan nanti kalian tanyanya di akhir ya. Jangan cut pembicaraan saya. Ya, oke, saya akan Saya akan putar ini. Oke, mulai ya. Saya anggap Ibu Lili, si Lili Yap. adalah nasabah. Ya, Siap. Cincin minta waktu 5 menit ya. Saya mau Boleh? cerita rekening bagus ya. Kalau Oh. Cici misalnya ada pertanyaan, nanti Cici boleh tanya saya di akhir ya. Siap. Oke. Kalau kita lihat ya Cici, orang kerja atau usaha pada umumnya kan mereka cari uang. Dari uang yang mereka dapat, ada sisa mereka simpan. Kenapa mereka simpan? Satu, untuk masa depan pendidikan anak. Kalau dia sudah punya anak. Dua, untuk masa depan dia lebih baik. Tiga, untuk dana darurat. Kalau dalam keadaan darurat, dia sudah punya dananya, jadi nggak ngerepotin orang. Nah, sebenarnya ketiga hal ini merupakan impian setiap orang. Untuk mencapai impiannya, dia harus nabungkan. Kalau mau nabung, mau berapa lama? 5, 10 tahun, atau selama dia berpenghasilan. Terus mau berapa besar? Relatif. Ada yang sebulannya 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang 10 juta, tergantung penghasilannya. Nah, kita ambil rata-rata 2 juta sebulan. Kenapa? Karena dengan tabungan 24 juta setahun untuk biaya pendidikan anak saja bisa bertahan berapa lama? Belum lagi kedua hal ini. Akhirnya orang ini ambil jalan yang paling gampang. Dia simpan uangnya di bank 2 juta sebulan. Simpan, di bulan keempat dia kurang beruntung, dokter minta 250 juta. Bank bisa kasih 250 juta? Tabungan dia cukup 250 juta? Nggak cukup kan? Bisa nggak mencapai impian dia tadi? Nggak bisa kan? Karena kejadian itu, dia cari jalan keluarnya. Dia simpan uangnya di bank dan ambil asuransi. Dia pikir dengan mengambil asuransi, masalah dia selesai. Cian buktikan dengan mengambil asuransi, dia tetap punya masalah. Di bank dia simpan 1 juta, di asuransi dia simpan 1 juta. Simpan, di bulan keempat dokter minta 250 juta. Anggap beres, dari asuransi dia dapat 250 juta. Tapi uang dia di bank bagaimana? Tetap kan saldo plus bunga. Lama-kelamaan bisa berkurang, bahkan bisa habis. Kenapa? Dengan kondisi dia sakit, menyebabkan dia stop kerja. Kalau stop kerja, otomatis stop penghasilan. Stop nabung. Tapi ada yang nggak bisa stop. Biaya hidup, pendidikan anak, pengobatan, nggak bisa stop. Harus jalan terus. Masalah nggak Cici? Masalah kan? Bisa nggak mencapai impian dia tadi? Nggak bisa kan? Tapi coba, kalau dia punya rekening seperti ini, 2 in 1, terdiri dari fleksibel plus proteksi. Simpenannya juga sama, 2 juta sebulan. Simpan, di bulan keempat, dokter minta 250 juta. Beres, dari proteksi, dia dapat 250 juta. Setelah ini cair, perlu nggak dia nabung lagi? Nggak perlu. Walaupun
sembuh. Tapi di rekening 2-in-1 ini, secara otomatis akan bertambah dengan sendirinya. Sesuai yang dia tabung, 2 juta, 2 juta, 2 juta, terus sampai usia 65. Menurut Cici, kalau ada rekening seperti ini, bisa nggak mencapai impian orang tadi? Bisa kan? Bisa. Kalau bisa, berarti rekening ini baik. Kalau baik Mhm. dan bisa mencapai impian orang tadi, nggak salah kan Cian-Cian anjurkan orang untuk buka rekening ini. Untuk Cici sendiri bagaimana? Baik, bisa mencapai impian Cici? Kalau baik Oh, dan bisa mencapai impian Cici, berapa yang Cici bisa tabung setiap bulan yang tidak ganggu cash flow atau uang dapur? Cincin boleh minta nama Cici hmm. sesuai KTP, tanggal lahir Cici, ya. Oh, Saya tulis ya, ceritanya udah tulis lah. Terus ya. Cici tidak merokok ya. Kira-kira berapa ya yang bisa Cici tabung setiap bulan yang tidak ganggu cash flow atau uang dapur? Saat ini 5 lah. Oke. Cici, Cincin ketemu Cici hari ini, hari Selasa. Mhm, Boleh ya, Cincin nanti buatin gambaran, terus nanti Cincin akan datang lagi jelasin, kemudian mhm. baru Cici putuskan Cici mau apply atau enggak, ya. Jadi Oke, Cincin ketemu Cici hari Kamis ya, jam yang sama. Ya. Ya udah, oke. jadi intinya di kunjungan pertama kita mau ngomong cungkir balik seperti apa, intinya kita mau dapetin data nasabah yang pertama, yang kedua adalah kita dapat janji, ya, dapat janji kunjungan kedua, ya. Oke, ceritanya Mhm, hari Kamis sudah datang, ya. mmm. Oke, Cici masih ingat 2 hari yang lalu saya cerita tentang ini, jadi kertasnya dibawa lagi. Masih. Oke, Cincin terusin ya. Cincin perlu waktu kira-kira 20 menit, jadi kalau nanti ada pertanyaan, boleh tanyanya di akhir ya setelah saya Ya. jelaskan. Oke. Tapi sebelumnya, Cici udah punya asuransi belum? Mmm, ada yang untuk rumah sakit, Oh, di mana? eee, di Prudential lagi, ABC. di Abi. Ya, oke. Ini Cincin jelasin ya. Kalau orang sudah punya asuransi, posisi mereka di sini. Ya, ya, Ya. nggak bisa mencapai impian. Kalau orang sudah punya asuransi, sebenarnya sudah bagus. Tapi semakin banyak orang punya asuransi, Cian-Cian semakin khawatir. Kenapa? Cian-Cian jelaskan Cici lebih detail. Mmm, Misalnya suami istri kerja, tangannya ke atas, punya 2 anak, nanggung satu beban. Bebannya apa aja? Biaya hidup, uang sekolah anak, rekreasi, bisnis, terus punya asuransi. Suatu hari, tangan ini turun bukan karena meninggal, tapi karena sakit. Beban ini mula-mula nggak terasa berat, lama-lama ngeberatin, apalagi yang tanggung cuma 1 orang. Dulu dia ambil asuransi ini untuk keluarga. Sekarang kalau sudah begini, jadi beban kan? Kenapa? Karena asuransi ini tetap harus bayar. Kalau enggak, tujuannya nggak tercapai. ya. Karena asuransi ini fokusnya di meninggal. Kenapa tetap perlu prudensial? Begitu tangan ini turun karena sakit, bangun satu tiang. Keluar uang 250 juta. Ini yang menopang semua ini. Sementara 3 orang ini beradaptasi, asuransi ini bisa dibayar dari sini. Bedanya apa? Prudential fokusnya di sakit. Kalau meninggal, biayanya kehitung. Tapi kalau sakit, biayanya berapa? Sebesar harta yang dia punya, kalau cukup. Kalau enggak, yang jadi korban anak-anak. Karena mereka belum punya nilai ekonomi. Dengan pengertian, apa yang orang tuanya hasilkan, mereka nikmatin. Seperti mereka bisa tidur di ruangan AC, sekolah yang bagus, makanan bergizi, semua tergantung orang tuanya. Terus menurut Cici, lebih penting mana, uang atau sehat?
Sehat kan ya, Iya, Cici? kalau sehat baru bisa cari uang. Betul. Karena orang punya banyak uang, nggak sehat percuma. Jadi Mmm, sebenarnya sehat ini merupakan fondasi utama keuangan sebuah keluarga. Nah, masalahnya, apa orang bisa jamin sehat terus? Anggap enggak. bisa, anggap bisa. Bagaimana bagaimana dengan cacat tetap total? Iya, Cici, saya kasih diskon ya. Bagaimana dengan cacat tetap total? Misalnya syaraf belakang kejepit lumpuh, mungkin kan terjadi, anggap lolos. Mungkin. Mmm, Bagaimana dengan kecelakaan? Mungkin semua ini bisa lolos, tapi yang satu ini nggak bisa, meninggal. iya. Setiap orang pasti ngalamin, tinggal kapan waktunya. Kalau semua ini bisa kita lewatin, kita baru bisa bicara mengenai pensiun dan investasi. Karena semua ini bicara mengenai masa depan. Kenapa ini cincin kosongin? Pernah nggak sih kepikiran maunya kita, apapun yang terjadi di sini, impian kita tetap tercapai. Tapi orang zaman sekarang pikirannya terbalik. Mereka lebih penting investasi dulu, baru Mmm, proteksi. Jadi nggak seimbang kan? Yang jadi korban anak-anak. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya semua ini adalah masalah. Kalau ada masalah, berarti kita harus cari solusinya. Kalau enggak, bagaimana bisa terjadi investasi dan pensiun yang baik? Ya. Ada lagi keunggulannya kalau Cici buka rekening ini. mhm, Kalau kita lihat orang kerja sehari-hari punya gambaran nggak? Di usia 60 atau 65 punya uang berapa? Cash yang pasti. Dengan pengertian apapun yang terjadi di sini, uang ini tetap ada. Nggak ada kan? mmm, Ada nasabah Cincin bilang, Cincin, kamu mesti ceritain rekening ini ke semua orang. Kenapa? Karena dia sudah nikmatin. Jadi, waktu usia 25, dia buka rekening seperti ini, seperti Prudential. Terus sampai usia 55. Dengan pengertian di usia 55 dia mau pensiun. Dia bilang apa? Waktu nabung di sini setengah mati. Tapi dia tahu pasti di usia 55 nanti dia akan punya uang kurang lebih berapa. Usia 30 dia buka lagi. Terus sampai usia 55. Setuju kan? Ekonomi meningkat, tabungan juga harus meningkat. Usia 33 dia buka lagi. Terus sampai usia 55. Sampai akhirnya dia punya 7 kontrak. Waktu usia 55, tahun 98, saya masih ingat $1 10.000. Uang dia cair 7 miliar. Ini kisah nyata loh, Cici. Ya. mmm, Dia bilang apa? Daya kerja orang makin tua makin turun, betul, biaya makin tinggi. betul. Suatu saat ada titik temu di mana pengeluaran mungkin saja sama dengan pemasukan. Kalau di sini kita nggak nabung, kita foya-foya. Di sini siapa yang mau nanggung? Anak nggak bisa jamin, juga udah nggak zaman. Jadi kita Mmm, harus punya uang banyak, suruh kerja. Paling males taruh di bank, dapat bunga, nutupin semua ini. Konsep seperti ini penting kan? Karena orang lagi muda, mereka cari-cari uang, buang-buang kesehatan. Udah tua, mereka cari-cari kesehatan, buang-buang uang. Kalau orang nggak punya rekening ini, fondasi ekonomi keluarganya nggak kuat. Ibarat bangun rumah, fondasi harus kuat kan. Kenapa? Karena banyak orang lagi muda, mereka kerja keras. Kepengennya sih di hari tua banyak uang. Tapi kalau tidak direncanakan dengan baik, akhirnya semua buat dokter. Karena survei membuktikan 99% orang kalau udah tua nggak jauh dari rumah sakit. Nah, karena ini rekening, cara kerja uangnya sama seperti kalau kita nabung uang di bank. Ya, ini bank. Di bank, setoran siapa yang tentukan? Aduh, sebentar ya. Kita, Nasabah kan? ya, Ya. Semakin besar
Dan semakin banyak setorannya, semakin banyak isinya. Kalau perlu, bisa diambil. Bisa kan kita instruksiin bank untuk bayar biaya seperti telepon, listrik, dan kartu kredit. Ya, Visa, Master, Amex, dan lain-lain. Semakin ini besar, ini semakin kecil. Anggap ini nggak perlu dulu. Semakin ini kecil, ini mungkin bisa semakin besar. Semua biaya ini kita nikmatin kan manfaatnya. Mhm. Jadi kita harus rela bayar biaya semua ini. Karena semua ini dikerjakan oleh bank, dikenakan biaya administrasi. Ini yang spidol-spidol berwarna tuh bukan coret asli ya. Ini karena nggak ada realnya. Oke. Cici setuju kan dengan cara kerja bank seperti ini? Pastilah. Ya. Nah, sama halnya dengan Prudential. 2 in 1. Terdiri dari fleksibel plus proteksi. Apa yang dimaksud dengan fleksibel? Setoran siapa yang tentuin? Nasabah. Semakin banyak dan semakin sering setorannya, semakin banyak isinya. Kalau perlu bisa diambil. Misalnya untuk uang sekolah anak, liburan hari tua, atau untuk renovasi. Apa yang dimaksud dengan proteksi? Perlu juga nggak kita bayar biaya untuk manfaat-manfaat seperti satu. Cici sering dengarkan orang kena serangan jantung, stroke, atau kanker. Sakit seperti itu langsung keluar sejumlah uang. Kalau serangan jantung, stroke bisa kita kontrol. Itu karena gaya hidup, seperti kurang olahraga, stres, atau pola makan. Tapi kalau kanker, itu karena nasib. 2, cacat tetap total. Misalnya syaraf belakang kejepit lumpuh. 3, kecelakaan. 4, kebanyakan makan cabai, diare, atau demam berdarah masuk rumah sakit. 5, meninggal. 6, sakit seperti nomor 1, nggak perlu nabung lagi. Tapi ditabungin terus sampai usia nasabah 65. Itu namanya pro-payer atau waiver. 7, si penabung sehat nih. Tapi pasangannya sakit, cacat, atau meninggal. Nggak perlu nabung lagi, tapi ditabungin terus sampai usia nasabah 65. Itu namanya pro, spouse, payer, atau waiver. 8, bagi orang tua yang punya anak di bawah 16 tahun. Mungkin kan orang tuanya sakit, cacat, atau meninggal. Nggak perlu nabung lagi, tapi ditabungin terus sampai usia anak 25. Dengan pengertian, di usia 25 dia sudah mandiri. Itu namanya pro parent payer. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 8, yang mana yang Cici anggap perlu? Kalau semua perlu, semakin ini besar, ya kita coret sampai 8 ya. Semakin ini besar, ini semakin kecil. Anggap ini nggak perlu dulu. Semakin ini kecil, ini mungkin bisa semakin besar. Semua biaya ini kita nikmatin kan manfaatnya kalau sampai ada kejadian. Jadi kita harus rela bayar biaya semua ini ke reasuransi. Karena semua ini dikerjakan oleh Prudential, dikenakan biaya administrasi. Jadi prinsip kerja uangnya sama kan? Ya. Kalau uang di sini Cici ambil untuk uang sekolah anak, di company lain namanya dana siswa. Di kita namanya 2 in 1. Diambil untuk liburan hari tua, di company lain namanya dana pensiun. Di kita namanya 2 in 1. Diambil 5 tahun sekali, misalnya untuk renovasi rumah, di company lain namanya tahapan. Di kita namanya tetap 2 in 1. Jadi uang di sini mau dipakai untuk apapun, semua nasabah yang tentukan.
Kalau Cici punya uang, lebih suka diatur oleh perusahaan asuransi atau diri sendiri? Pasti diri sendiri kan. Nah, Betul. itu kelebihan 2 in 1. Jadi orang kalau udah punya 2 in 1, sebenarnya dia nggak perlu lagi punya asuransi lain. Ya. Nah, ini cincin udah buat gambarannya ya. Ya, Mhm. cincin udah buat gambarannya. Saya stop share dulu nih. Eh, eh, layar itu dong, layar presentasi saya. Oke, itu nanti tolong difoto aja, eh, tolong difoto aja yang ya next. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Mhm. Ini yang kita mau jadiin contoh. Jadi ada, jadi saya belum selesai nih, baru sampai kura-kura. Oke, ini di capture dulu ya. Kalau nggak capture, saya share lagi sekarang. Nah, ini gambarannya ya, Cici. Ceritanya saya udah bikin proposal, terus saya mau jelasin lanjut, ya. Oke. Nah, ini gambarannya. Kan ceritanya nabungnya 2 juta lah ya. Oke. Oke. Jadi cincin lanjut nih jelasinnya. Jadi nasabah setor 2 juta sebulan. Saya biasanya ganti pen biru. Kemudian saya breakdown uang nasabah. 1.376.250 ke asuransi. Terus 623.750 itu ke saver. Ya. Karena ke asuransi, Cici kena biaya akuisisi. Di tahun pertama dan kedua kena 70%. Di tahun ketiga sampai kelima kena 20%. Di tahun ke-6 dan seterusnya udah nggak kena. Jadi waktu di tahun pertama dan tahun kedua, kalau Cici setor 2 juta, 1.376.250-nya itu Prudential akan ambil 70%, sehingga hanya 30% dari 1.376.000 itu masuk ke tabungan. Terus di tahun ketiga sampai kelima, ya Prudential akan ambil 20% dari 1.300.000, sisanya akan masuk ke tabungan, ke rekening, ya. Nah, tahun ke-6 dan seterusnya 100% akan masuk ke tabungan, ya. Nah, di saving Prudential akan potong 5% sebagai biaya awal dan masuk ke tabungan. Nah, tapi kita harus tahu, waktu kita masuk uang kita rupiah. Tapi ketika kita masuk ke Prudential, Prudential tidak simpan uang kita dalam bentuk rupiah. Prudential langsung bagi harga unit. Jadi uang kita disimpan dalam bentuk jumlah unit. Harga unit ini apa sih? Harga unit ini tergantung alokasi dana yang kita pilih. Secara garis besar, alokasi dana di Prudential itu cuma ada 4 macam secara garis besar. Yang pertama namanya managed fund. Yang kedua namanya equity fund. Yang ketiga namanya fixed income fund. Yang keempat namanya cash fund. Dan Prudential masih punya lagi fund-fund yang lain ya, termasuk equity fund plus ya, terus managed fund plus gitu ya, managed fund plus. Ya. Nah, apa sih beda dari keempat ini? Managed fund adalah gabungan dari equity fund ditambah cash fund, ditambah fixed income fund, ditambah cash fund. Kalau equity fund apa? Equity fund sama dengan saham. Jadi kalau kemarin sore BEJ anjlok, pasti besok equity fund minus. Tapi kalau BEJ-nya naik, bagus, equity fund juga naik. Fixed income fund itu sama dengan obligasi. Ya, surat.
cash fund itu sama dengan bunga deposito. Nah, jadi kalau Cici masih setor, nggak mau pusing lah ya, Cici mau taruh di mana aja, it's okay. Tapi kalau Cici udah nggak setor premi, terus uang Cici banyak, Cici harus mengerti yang namanya switching. Ya, switching. Prudential kasih fasilitas 5 kali free untuk nasabah pindah-pindah ya per tahun, free tanpa biaya. Dan nasabah bisa cek harga unit ini di harga unit di Prudential. Google aja, nanti keluar deh www.prudential. Biasanya Cincin kasih ya linknya, saya nggak sebut di sini dulu, nanti kita sebut di akhir. Kemudian Cici sebagai nasabah perlu daftar aplikasi WeDo Pulse. Jadi Cici bisa buka data sendiri. Ya, Cici bisa switching sendiri lewat aplikasi WeDo Pulse. Ya, oke. Ini baru sampai biaya akuisisi sama alokasi. Nah, sekarang Cincin jelasin dari uang 1.376.000 saya beliin Cici asuransi PGB, asuransi jiwa sebesar 200 juta di cover sampai usia 99. Saya beliin, nah Prudential punya cover rumah sakit ada 4 macam nih. Yang pertama namanya Prumed, dia launching tahun 99. Yang kedua namanya PHS, launching tahun 2008. Yang ketiga namanya PPH Plus, launching tahun 2019. Nah, saya beliin Cici Silver A. Silver A itu wilayahnya seluruh Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong. Terus 2 bed per room. Kemudian saya beliin pakai Prime Saver ya. Jadi kalau nasabah masuk rumah sakit, nasabah harus bayar dulu tuh 4 juta, baru dia bisa klaim yang lain-lain. Kemudian ada yang namanya CHC, Critical Hospital Care, yang hanya mengcover 11 jenis penyakit kalau nasabah masuk rumah sakit. Ya. Terus saya beliin asuransi kecelakaan ya, PADD, Pro Accident Death and Disable sebesar 700 juta. Kemudian saya beliin payer itu sebesar 24 juta. Di cover sampai usia 55. Ini di cover sampai usia 70. PPH di cover sampai usia 65. Kemudian saya beliin asuransi sakit kritis, yaitu CCB 61 sebesar 300 juta, di cover sampai usia 65. Kemudian ada tambahan Prutop. Nah, jadi Cici dengan uang 1.376.000, Cici punya asuransi 1 macam, 2 macam, 3 macam, 4 macam, 5 macam. Ibaratnya kalau beli bakmi itu ya ada sayurnya, baksonya, pangsitnya, komplit lah pokoknya. Ya, keren ya. Cuma dengan uang 2 juta bisa beli 5 macam. Tapi ini asuransi nggak gratis, Cici. Sama seperti orang masuk BPJS, bayar angus hilang, nggak balik-balik lagi uangnya. Jadi asuransi adalah biaya. Tapi karena produk ini unit link ini produk yang sangat transparan, jadi dikasih tahu berapa sih biayanya. Nah, Cincin bahas satu-satu ya. Dengan membeli asuransi jiwa 200 juta, di cover sampai usia 99, biayanya itu 35.167 per bulan. Terus asuransi rumah sakitnya PPH Plus itu biayanya 387.000 per bulan. Kemudian asuransi kecelakaan 700 juta, biayanya 106.750 per bulan. Terus per bulannya saya hapus dulu deh, keramaian. Kemudian asuransi payer itu adalah mengasuransikan premi itu
42.600. Kemudian krisis cover itu biayanya 54.125. Tambah prutop 13.500. Jadi total biaya asuransi itu adalah sebulan 639.142 ya. Nah, kalau Cici mau lihat biaya admin, Cici bisa lihat di halaman 15, di halaman 13/21. Kalau Cici bayar tahunan, kena 10.000 per bulan. Kalau Cici mau gratis, Cici auto debit rekening atau auto debit kartu kredit. Kalau Cici bayarnya bulanan, kalau bayarnya bulanan, Cici kena 35.000 per bulan. Ya. Jadi udah pasti mendingan auto debit ya. Nah, terus kalau kita tarik uang kita, terutama di 3 tahun pertama, itu kita akan kena biaya penarikan. Jadi ya jangan bermimpi untuk tarik uang. Terus kalau Cici ambil untuk liburan hari tua, uangnya harus dikembaliin lagi. Jadi jangan berpikir udah tarik-tarik terus asuransi jalan sendiri. Enggak ya. Ini semua bisa dihitung ya. Nah, jadi ini adalah gambaran dan Cincin udah selesai nih ngejelasin produknya. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Cici? Saya agak pusing, ini terus terang. Pusingnya di mana Karena ya? ini sebagai nasabah nih ya. Ya, Tadi kan Cincin waktu mula-mula bilang ini fleksibel loh, saya bisa atur sendiri. Tapi betul. tadi Cincin bilang kalau saya ngambil, saya mesti balikin. Lah saya nggak bisa ngambil dong artinya. Bisa ambil, tapi ya harus dihitung-hitung lagi sendiri. Hitung sendiri. Karena ini produk kita yang ngatur sendiri. Ya, bukannya si Terus tadi Prudential. Cincin juga Ya. ada bilang Mm-mm. saya 1.300.000 sekian Mm-mm. itu kan untuk ke reas, Ke untuk itu untuk buat ini. alokasi ke asuransi, betul. Tadi terus biaya asuransi kan 600 sekian, yang lainnya kemana duit saya? Oh, Cici uangnya ada yang kena biaya akuisisi. Oke. Makanya kalau kita tahu bahwa setiap kali kita buka polis kita kena biaya akuisisi, makanya kita jangan buka tutup polis. Oke, Ya, yang itu saya kita ngerti rugi. soal akuisisi. Oke. Tapi Nah, itu kan biaya asuransi kan dibilang per bulan. Tapi kan iya, saya bayarnya segitu terus kan setelah tahun ke-6 kan udah enggak ada akuisisinya. iya. Jadi gini, Cici. Ya, ini ada premi flat. Ya, Teman-teman, ini saya tanya Cici. supaya kita bisa tahu HO-nya gimana ya, teman-teman ya. Iya, boleh tanya apa aja nih sekarang. Oke, premi flat ya. Premi flat Mhm, 2 juta sebulan. yang Tapi 600 kan sebenarnya tadi kan di apa tadi? terus biaya akuisisi. Eh, heeh. Biaya asuransi. Bukan, yang 600-an tadi kan udah eee, apa, Oh, di saver. heeh, Di saving heeh, 623. heeh, yang 1 sekian yang buat, proteksi kan? Iya, betul. Cincin Oke, terusin. ya, Cici bayar premi nih 2 juta mhm, sebulan. mhm, Tapi sebenarnya uang Cici tuh bakal kepotong. Ini namanya biaya asuransi. Sebesar oke. berapa? Hari ini usia Cici kena 639.142. Oh, oke, sekarang saya get, karena saya mhm, Oke. Nah, mhm, di sini makanya Cincin kalau prospek tuh pennya 3, hitam, mhm, biru, merah, udah pasti, dan pensil, itu 4 harus ada. mhm, Nah, mhm. terus Cici stop premi kan di tahun pertama, ya, sorry. Mmm? Oh, Cici kan setor, stop ya, premi ya, ya ya, di ya, tahun ya. pertama.
Oke, Cici mungkin ada rencana setor sampai tahun ke-20. Nah, jadi selama Cici setor, ini duitnya lebih, ya, uangnya lebih. Sorry, kalau Mhm. lebih jangan pakai hitam, pakai biru. Ya, ini uangnya lebih nih, ya. Oke. Mhm. Nah, uang ini lebih, boleh nggak kita ambil? Boleh, ya. Cuma ya sebaiknya dikembaliin lagi. Kenapa? Karena untuk dana nanti suatu hari, reas itu lebih mahal dari premi kita hari ini, ya. Sebentar. Suatu hari biaya asuransinya bisa minus, lebih besar dari 2 juta. Jadi kita pakai uang ini, untuk tutupin ini, ya. Nah, jadi unit link itu sudah di-plan seperti ini, ya. Persepsinya jangan pikir nabung-nabung 10 tahun, habis itu duitnya diambil, terus udah asuransi jalan sendiri. Itu secara matematik udah nggak masuk, secara logika nggak bakal masuk. Jadi kelebihan unit link adalah semua dikasih tahu, biaya asuransi berapa, premi flat berapa. Nah, kalau Cici beli produk tradisional yang setahun angus, kesannya murah. Tapi sebenarnya biaya asuransinya ada di sini. Ini premi hangus. Mereka lebih besar dari biaya asuransi yang ada di unit link. Kelihatannya murah, iya, karena murah dibanding 2 juta. Tapi kalau Cici mau bandingkan premi hangus, Cici harus bandingkan dengan biaya asuransi. Dari sana baru kita tahu unit link bagus. Ya. Cici ada pertanyaan lagi? Masih bingung saya. Bingungnya di mana? Tanya aja. Eh, kita ke pertanyaan yang ini aja ya, yang yang ke Yang ditanya audiens. hadirin. Iya, boleh ya, Boleh, daripada boleh, saya Cici. yang nanya. Iya, iya, boleh, boleh. Ya. Mana nih? Itu udah Kalau di-quote ya, nasabah harga pengennya unit. bisa akses info nilai tunai langsung di handphone pakai aplikasi apa? Kalau nasabah pengennya Apa? bisa akses info nilai tunainya langsung dari handphone. Nilai tunai, polis dia Oh, atau itu harga udah unit tadi Ibu Cence tadi udah ngomong itu suruh pakai ini, Widupals. aplikasi WeDoPulse. Iya, Jadi benar. klien bisa buka dari situ untuk lihat dia punya polis ya, dia punya data polis, oke? Iya, Emi kejawab ya. Apakah Apakah calon calon klien nggak klien makin nggak bingung? makin Katanya. tadi David ngikutin dari awal apa enggak? Coba David bisa bersuara atau ditelepon? Boleh David buka atau bisa dibuka mic-nya? Ikut saya. Oke, yang Ya, bikin kamu bingung apa? silakan bicara. Kalau kalau saya sih enggak bingung ya, karena kan saya Oke, Iya, jadi kita anggap orang awam nih ya, ya, menurut penilaian David ya. ya seperti itu. enggak. Malah Apakah saya dipuji-puji sama nasabah. eh, kalau pengalaman biasanya seperti ini pengalaman juga sih ya. Iya, Kalau kita jelaskan seperti ini dari awal, biasanya iya, klien itu bingung. Tetapi berbeda kalau misalnya eh, hal ini dilakukan tahap demi tahap. Jadi misalnya begitu penjelasan di awal, setelah itu antar polis, setelah itu sebulan kemudian ketemu. Nah, itu biasanya yang saya tanggap mereka bisa lebih paham kalau seperti itu. Itu sih menurut saya ya, C. kamu selama ini jualnya bagaimana? Kalau Cece dari tahun 2002 sampai hari ini, jual unit link ya kayak gini, jelasin. Jadi Cece udah jual ribuan polis. Enggak, Dan jadi pernah seperti ini, C. Waktu awal jadi agent, itu kan Mhm, kita setelah training, bahasa mhm, training kami pakai di lapangan. mhm, Nah, setelah
beberapa kali coba dilakukan, Mm-mm. gagal, terus diskusi dengan leader, dengan trainer, Nah, akhirnya mereka bilang, "Ya kalau kita jelaskan seperti detail seperti di training, itu enggak terlalu tepat di luar, tapi bukan berarti enggak ada nasabah yang, akan paham ya." Karena kan mm. ibaratnya gini, orang dengan kesibukannya, kita datang, terus dia kasih waktu misalnya sejam, Tadi saya presentasi cuma 20 menit loh. Saya udah hitung ini. Jadi gini David, kenapa PC hari ini share bagaimana cara menjelaskan unit link ke nasabah. Ini adalah cara yang paling simple. Jadi nasabah tahu dia kena biaya akuisisi, nasabah tahu uangnya disimpan dalam bentuk jumlah unit dan dibagi harga unit, dan harga unit itu ditentukan oleh alokasi dana yang dia pilih dan dia boleh tuker-tuker ya, tapi free cuma 5 kali setahun. Kemudian uang dia dari premi asuransi dibeliin 5 macam asuransi, dan 5 macam asuransi ini kena biaya tuh yang pen merah-merah itu. Ya. Nah, David, satu hal yang kamu mesti tahu, Cici tuh sejak 2002 jual unit link pakai cara ini. Dan kamu boleh cek ke kantor pusat, itu persistensi di grup Cici, di unit Cici, dan di agensi Cici, itu pasti di atas 95%. Ya, tapi dengan catatan agennya benar ya, jualnya dengan cara yang Cici ajarin nih, ya. Terus waktu nasabah unit link viral di koran ya, terlalu dibesar-besarin, nasabah Cici malah ketawain nasabah yang viral itu, ya, malah bilang mereka ngerti nggak sih unit link apa. Nah, satu hal yang kita perlu tahu ya, satu, kalau unit link dibanding dengan produk tradisional, udah pasti di sini. Produk tradisional tuh yang kuning, unit link itu yang merah dan yang hitam. Jadi kalian harus tahu dan kalian boleh compare. Ya, iya, Ibu Esa betul, jelas di awal aman sampai nanti. Terus yang kedua, kalau kita ambil produk tradisional, kita nggak dikasih tahu nih, ini semua nggak dikasih tahu. Ini nggak dikasih tahu, ini nggak dikasih tahu, ini pun nggak dikasih tahu. Ya, jadi nasabah cuma taunya setor, terus sama dapat UP aja berapa. Jadi orang di luar negeri nggak mau, ya, nggak mau seperti perusahaan asuransi menutupi. Produk unit link ini sebelum masuk ke Indonesia tahun 99, itu sudah 8 tahun dijual di Singapura. Ya, dan bahkan kalau kamu tanya sama agent Prudential Singapura, ya, malah sekarang lebih gila. Di proposalnya mereka, komisi agent pun ditulis. Ya, terlalu transparan. Ini unit link kita masih transparan untuk nasabah, tapi komisi agent nggak ditulis di situ. Ya. Di Singapura udah Di ditulis. Ya, Singapura Cici. dengan kalau tidak melalui agen seperti apa, kalau melalui agen karena dipotong komisi seperti apa nilainya ada. Nah, Cici Serafini Ang malah bilang iya benar. Nih, Oh, saya udah lihat kok, orang saya lebih punya senior. mentor di Singapura udah pasti iya. Iya. Nah, jadi Cece hari ini menjelaskan bagaimana cara menjual unit link ke nasabah versi saya. Dan saya sudah menggunakannya dari tahun 2002 sampai hari ini, sampai siang ini. Ya, saya baru pulang dari Amerika, saya baru mulai kerja belum seminggu, tapi saya udah closing 6 case. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jadi agent gampang, ya. Kita belajar aja presentasi ini, ya.
dari impian, terus presentasi tiang, presentasi segitiga, presentasi anen. Ini kok anen ya? Ini kisah nyata Hah, nih. anen. Ya, namanya kok anen. Kok anen ini punya 7 poin. Oh. Ya, Jadi ya, saya ya, namain ya. presentasinya anen. Oh, Kemudian oke. ini presentasi kura-kura. Terus kalau yang biru dan merah itu namanya you save you get. Nah, jadi di tim saya kita punya satu presentasi standar ya. Tiap kali saya rekrut agent, ya saya cuma ajarin mereka presentasi ini. So simple, nggak ada lagi presentasi lain. Karena presentasi ini sudah terbukti efektif selama 2 tahun saya turun lapangan. Ya, segala jenis tipe orang, mau kolerik kek, mau dia sanguin kek, dia langsung kayak wow. Ya, bahkan terakhir saya ke Surabaya, saya join Vlog sama cucu ya, jadi agen saya punya agen baru-baru ini, mungkin 1,5 bulan yang lalu. Dia saya suruh bikin janji dan akhirnya dapat appointment jam 3, terus saya sama dia pergi ke calon prospek dia yang notaben pasti temen dia, terus temennya ketawain kita karena temennya tuh jam 1 baru didatengin agent Prudential Surabaya, terus jam 3 didatengin kita. Saya Jakarta, agent saya punya agent Surabaya. Habis itu saya bilang, nggak apa-apa Andri, kamu dengerin aja presentasi versi saya. Ya udah silakan gitu. Terus saya presentasi seperti ini. Habis saya presentasi, yang tadinya dia bilang saya nggak mau ya unit link. Terus habis saya presentasi dia malah bilang Cien, kalau saya mau ambil asuransi, saya pasti cari kamu. Terus yang kedua, kalau saya mau ambil asuransi, saya akan masuk produk ini. Padahal ini unit link. Saya nggak bilang ini unit link. Oh ya oke. Kapan kamu mau masuk? Kayaknya saya rencana Januari. Ya udah, saya bilang sama agent, saya punya agent. Bang, kamu catat tuh bang, si Andre mau masuk tuh Januari tahun depan. Kenapa kamu nggak masuk sekarang? Nanti Cien, saya lagi keluar uang banyak. Ya udah. Nah sekarang untuk closing interview, saya akan bilang gini. Lanjut ya Cici, closing Ya. interview ya. Cici, kenapa saya begitu antusias jual asuransi? Karena ternyata asuransi itu bisa melipat gandakan uang kita. Ya, nih, Cien kasih hitungan matematiknya. Cici kan Cici kan setor uang 2 juta nih, ya. Terus dialokasikan 1.376.000, ya. Ya. Nah, terus Cien beli nih asuransi jiwa 200 juta, Cici kena biaya 35.000, bener? Setiap bulan. Dan biaya ini naik setiap bulan. Setiap tahun. Ya, setiap tahun naik. Nah, Cien mau kasih tahu Cici, asuransi itu sebenarnya luar biasa. Cici bayar 35.167 per bulan ya. Kalau Cici kali 12 jadi berapa Cici? Jadi 4.200.000 Mesti ya. pakai kalkulator nih Bu. Iya, 4.200.000. Oke, anggap aja gitu ya. 4.22. Oke. 422.000. Oh iya 4 juta aja lagi saya ya. Kalau 350 iya. Oke. Ini Ya. kalau kali 1 tahun ya Cici. Oke. Kalau misalnya kita kali 30 tahun. Jadi anggap dari hari ini sampai 30 tahun ke depan. Boleh? Ya. Tapi kan tadi Ibu bilang biaya saya begitu ulang tahun naik, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kita anggap kita kali 30 tahun dulu ya. Oke. Itu nilainya Anggap sama dulu nih ya. Ya, itu nilainya 12.960.120. Oke. Jadi Cici selama 30 tahun, Cici buang uang 12.660.000. Tapi sejak Cici taruh uang Cici 35.167, Prudential sudah kasih kantong cadangan 200 juta. Saya tanya Cici deh, Bang bisa kasih nggak? Oh ya enggak lah. Nah, Prudential bisa kasih. Cuma taruh uang 35
1.167, Prudential langsung bilang standby 200 juta. Ya, sampai usia 99, Cici. Jadi kalau hitung pakai matematik ya, hitung pakai matematik, mau sampai kapanpun uang ini adalah investasi tercepat. Cici taruh 35.000 setiap bulan, 200 udah langsung jadi 200 juta. Bagus nggak asuransi? Oh, asuransi mah ya pasti bagus. Kalau Ya. nanya ke saya. Jadi Cici nggak masalah ya, setor premi 2 juta sebulan ya. Iya, Kalau tadi gitu, saya udah Cici- bilang 5 juta. Iya, oke. Kalau gitu Cian tanya jawab mengenai kesehatan Cici ya. Udah langsung gitu ya, nodong aja Oke. ini. Udah langsung Langsung closing. lanjut ya. Iya. Oke. Jen, kita boleh lanjut ke Iya, pertanyaan question. yang Boleh. di kolom Iya, boleh. di chat. Mana tadi? Tanya Apa? lagi. Lanjut ya. Tunggu. Misal usia 5 tahun. Rencana bayar 20 tahun. Perlindungan sampai dengan 55 tahun. Terus dilakukan upgrade sampai 75 tahun. Menurut Cimeri, enaknya nasabah dikasih langsung 75 tahun atau 55 tahun dulu ya? Oh, biasanya saya pasti kalau usianya 5 tahun, saya pasti kasih 55. Nggak mungkin saya kasih 75. Karena kalau kalian sudah lebih dari 10 tahun jadi agen asuransi, kalian akan tahu di tahun keempat, di tahun ke-7, tahun ke-8, nasabah akan cari kalian. Atau the worst-nya, nasabah tahun ke-10 pasti cari kalian. Mereka akan bilang, kamu ada waktu nggak? Kenapa? Kamu datang dong, saya mau bahas. Kok kayaknya asuransi saya nilainya kecil. Atau kok kayaknya asuransi saya nggak ini. Jadi nanti di tahun keempat, ya umumnya nasabah akan melakukan upgrade. Jadi ya percuma lah ya, umur 5 tahun belinya 75. Tahu-tahu baru jalan usia 15 tahun dia udah upgrade gitu. Ya, kejawab ya, Yohanes Yoel. Jadi kita beli asuransi juga jangka waktunya yang wajar-wajar lah ya, 5 tahun. Ya. Ini Atau salah ngomong, tulis apa enggak ya bilangnya usia 5 tahun? 5 tahun Ya. kan belum bisa beli anaknya. Kan Beli orang buat tuanya. anak maksudnya. Beli buat anak maksudnya, C. Jadi ketika beli buat anak kan disettingnya sampai usia 55. Nah, iya. tapi ketika usia 50 kan artinya harus upgrade ya untuk sampai 75 gitu kan. Tapi kalau ditanyakan kan orang kan kita akan tanyakan nasabah. Kamu mau milihnya kalau yang ini pasti nanti upgrade. Jadi mahalnya di nanti. Atau dari usia anak yang masih kecil ini sampai 75 kan otomatis lebih mahal gitu loh. Jadi kita kembalikan ke nasabah ya. Pokoknya Yohanes, kamu itu bukan sales. Jadi kamu itu konsultan. Jadi kamu yang memutuskan. Tapi ketika kamu memutuskan, kamu harus punya alasan kenapa kamu memutuskan itu. Jadi kalau kamu tanya Cece akan bilang gini, oh saya sih udah pasti anak 5 tahun mas, saya klik sampai 55, nggak mungkin sampai 75. Iya. Terus kalau kamu adalah nasabah, kamu akan tanya gini, kenapa Ce? Iya. Kok dikasih cuma sampai 55 gitu misalnya. Karena pengalaman saya, kebanyakan orang itu ketika dia 8 tahun usia polis, dia akan tinjau ulang. Karena dia akan lihat value-nya. Kalau 8 tahun lagi, usia 5 tahun tambah 8 tahun, 13. itu baru 13. Dia udah tinjau ulang, ya ngapain beli sampai 75. Benar, Cik. Paham ya? Kejawab Iya, paham, Cik. Iya, kejawab, Cik. Terima kasih ya, Cik. Iya. Oke, ini ada dari apa nih namanya? Apri. Siapa sih, saya masih pakai kacamata, maaf ya. Ini suka bandel nggak mau pakai kacamata sayanya. Kalau Harun, iya, Aprida Imelda, apabila kita sudah ilustrasi ke Canas. Kok Cici loncat ya? Ini habis. Oh iya, tadi yang di bawah ini, tapi orang lain saya baru lihat nih, kayaknya pertanyaannya menarik juga. Cici baca deh, nggak apa-apa. Oke. Bu Dwi, kalau produknya unit link, ini Bu Dwi siapa ini? Oh, bukan. Itu dia ngejawabin Bu Dwi kayaknya. Saya bacain Aprida ya, Jen.
Oke, A- oke. Apabila kita sudah ilustrasi ke calon nasabah usia 55 dengan lengkap, tapi ujung-ujungnya katanya nggak ada biaya karena sudah nggak kerja. Bagaimana HO-nya, Bu? Afrida di mana ya? Setelah tadi yang Bagian atas, Bu. Di atasnya Yohanes. atas. Ya, di atas Yohanes tadi. Oh, oke. Apabila kita sudah ilustrasi ke Tanas umur 55 tahun dengan lengkap, tapi ujung-ujungnya katanya nggak ada biaya karena sudah nggak kerja. Bagaimana, Bu? Saya mau tanya Afrida dulu nih. Afrida nasabah- boleh buka apa? Si nasabah udah usia Mike. 55, terus baru Selamat kamu malam, Bu. prospek. Iya, Afrida. Ini Iya, nasabah udah usia 55, terus kamu prospek dan dia komen seperti Iya, itu. betul, Bu. Dia nggak punya biaya. Awalnya sih dia mendengar sih ya. Saya Hmm. dari awal say hello seperti itu, nanya dari hobinya, terus mereka kan suami istri berdua gitu. Jadi anak-anaknya udah ada yang di Hong Kong, udah ada yang di Jakarta lah, udah mandiri semua gitu. Tapi saya udah jelasin panjang kali lebar ya semampu saya. Tetapi mereka si bapak dan si ibu ini yang berusia 55 ini mengatakan nggak ada uang gitu. Padahal sih kita lihat keadaannya sih nggak kurang ya gitu, Bu. Oh, berarti sebenarnya mereka bukannya nggak ada uang, tapi mereka Seperti gambaran dari saya ya, saya melihatnya dari luar. tapi kayaknya mereka anggap asuransi penting nggak penting. Biasanya Iya. Kita perlu tahu dulu si bapak ibu ini udah punya asuransi belum. Terus kalau dia bilang sudah punya, asuransinya apa saja. Jadi melalui presentasi kura-kura tadi, kamu harus tahu bahwa Prudential punya 8 macam proteksi. Nah, 8 macam proteksi, seandainya dia bilang, oh saya udah punya cover rumah sakit. Ya, betul, dia cuma punya nomor 4. Tapi dia nggak punya nomor 1 yang krisis cover. Terus dia nggak punya nomor 5 asuransi jiwa. Jadi itu yang kamu bisa jual. Nah, jadi setelah kamu fact finding, dia belum punya asuransi, ya kamu bisa cerita seperti yang tadi saya closing interview ke Bu Lili, ya, ke Bu Lim Lili. Bahwa saya bilang biaya asuransi cuma 35.000, tapi Prudential langsung membuat kantong cadangan 200 juta. Karena orang itu mesti dikasih tahu bahwa asuransi itu murah gitu loh. Ya. Jadi dia bukan lihat yang 2 juta, karena 2 juta itu sudah mengandung nilai tunai, terus mengandung juga asuransi lain-lain. Karena 2 juta itu membeli 5 macam asuransi. Ya, Afrida. Jadi Iya. kamu perlu fact Fact finding. finding. Iya, fact finding lebih banyak. Terus baru kamu handling. Nggak mungkin orang umur 55 nggak perlu asuransi. Iya. Iya. Dan dia juga ini sih, Bu, dia pernah bilang proteksi di Aksa Mandiri, namun nggak ini sih, katanya nggak memuaskan gitu, Bu. Berarti Jadi dia ada kekecewaan. kurang percaya. Iya, trauma, Bu. Nah, Betul. jadi sebenarnya dia memang bukan nggak punya uang, tapi dia trauma. Jadi Iya. kamu mesti beresin traumanya dia dulu. Jadi tanya sama dia, ada apa Bu di Aksa Mandiri? Apa kekecewaannya Ibu? Jadi itu sebenarnya PR-nya lebih banyak ya. Tapi karena kamu udah ketemu dia, ya kamu harus handle. Jadi kamu beresin dulu kekecewaan dia, kamu jelasin sampai dia menjadi nasabah yang netral. Kalau udah netral, baru bisa naik level. Jadi kita harus tahu nasabah yang kita ketemuin ini adalah nasabah yang netral atau nasabah di bawah yang negatif. Netral baru bisa jadi positif. Afrida punya bayangan ya? Iya, Positif kalau dia sih netral sih, Bu. Orang dia aktif kok di ini, di kegiatan masyarakat gitu. Aktif. Dia netral? Enggak. Kalau dia netral, dia udah tanda tangan.
Buktinya dia bilang dia kecewa. Jadi Iya. mungkin supaya ini yang lain, pertanyaan lain bisa saya bacain juga. Aprida mungkin Bu Cencen intinya koreksi kalau salah ya, Cen. Iya. Intinya kita ke nasabah, kita nggak bisa ucuk-ucuk terus udah gitu langsung bikinin kayak Iya. jual produk gitu loh. Jadi kita harus Iya. fact finding, cari tahu dulu. Makanya tadi Ibu Mary ada bilang kita biasanya Bu Mary pakai yang namanya FORM sama 5W1H. Form, Ya, Cici. Gampang form bacanya. ya, form sama 5W1H. Jadi fact finding harus ada. Nah, kalau sekarang dia masih kecewa urusan begituan, di handle itunya dulu. Boleh ya, Aprida ya? Saya cut ya. Thank you. Iya. Terima kasih Bu Mary, Iya. terima Oke. kasih Bu Din, terima kasih. Makasih. C, cara jelaskan ke nasabah sudah bagus. Hanya saja nasabah agen yang sudah mati suri, kita yang sekarang menjelaskan ke nasabah sulit mereka terima. Oh, artinya itu sudah pernah yang dulu punya begitu. Ini MZen? Heeh. Dulu sudah pernah dijelasin gitu, agennya udah nggak ada, terus sekarang mau ngejelasin balik jadi susah, begitu maksudnya? Benar, Cek. Benar. Coba Ya. coba ngomong aja langsung. Boleh langsung? Saya panggilnya Pak Zen ya. Ya, siap, Cek. Boleh langsung Pak Zen? Iya, Cek. Kendala kita sekarang itu dengan nasabah-nasabah yang lama untuk kita prospek kembali, dengan agen yang sudah mati suri itu menjelaskannya berbeda dengan penjelasan kita sekarang, Cek. Itu yang buat sulit. Mereka sulit terima yang agen yang mati suri itu. Oh, gini Ya. Pak Jen, kalau saya Siap. juga pasti ketemu nasabah yang seperti itu ya, agennya udah nggak aktif. Saya akan bilang gini, Pak, langkah pertama adalah Bapak jangan menyamakan saya dengan agen Bapak yang lama, karena saya pasti beda. Nah, apapun yang Bapak dengar 10 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu karena Bapak udah buka polis, boleh nggak saya mengulang menjelaskannya? Jadi biasa saya ngulang. Ya. Saya ulang, saya ngomongnya apa? Saya ngomongnya yang tadi saya sharing. Ya, presentasi impian, tiang, segitiga, anen, kura-kura, you save you get. Nanti setelah saya jelaskan, seandainya Bapak ada pertanyaan, Bapak boleh tanya sama saya di akhir. Ya udah saya presentasi. Biasanya karena saya udah badan panas pun saya akan bisa presentasi. Biasanya nasabahnya udah langsung, wah ini keren banget ya produknya gitu. Biasanya nasabah puji-puji saya. Makanya sampai hari ini saya tidak bisa merubah presentasi saya karena itu terlalu standar dan udah persistensi juga bagus. Terus tim saya juga ada yang pernah PCC, bukan 1-2 agent, termasuk saya juga PCC. Jadi saya sebenarnya ini bumbu dapur gitu loh. Iya, benar. Ya, tapi karena saya dan dewan-dewan yang lain adalah teman, ya udah kita share aja, ya. Nggak ada yang perlu saya suka dengan seperti itu, dengan nasabah-nasabah lama yang membuat saya jadi servicing agent aja jadinya, C. Nggak apa-apa Pak, bikin kebaikan nanti balik kebaikan, oke? Betul. Oke. Ya, jangan hitung-hitungan karena kerja kita ini mesti pakai hati Pak. Masih memberi. Urusan nanti dapat apa enggak urusan Tuhan nanti yang nilai. Betul. Setuju ya Pak Zen? Ini saya cut dulu nih Bu Cencen soalnya masih banyak pertanyaan lain. Nanti ngiri pada. Saya lanjut ya Jen? Ya. Oke. Cici ada banyak uangnya tapi masih kurang minat asuransi pertama kalinya bagaimana ya cara meyakinkan mereka, karena kita jelaskan pun tapi memang mereka nggak minat. Hari ini kita ngomong soal unit link loh sebenarnya ya. Kalau cara menjual nggak tahu nih, tergantung si ibu ini mau berbaik hati apa enggak.
Cara menimbulkan needs. Iya, Ya, untuk nimbulin minat. Ya, needs, betul. cara menimbulkan needs. Itu banyak cara sih. Ini Ya. katanya banyak uang, tapi karena mungkin banyak uang, Bu Jen, orangnya merasa, nggak perlulah gua, duit gua akeh, banyak. Biasanya Cien lihat dulu tipe orangnya. Kalau tipe orang sanguin, saya akan menghandle cara menimbulkan needs-nya tuh pakai cerita-cerita. Ya, pakai cerita-cerita yang agak serem-serem lah ya, tapi yang real gitu. Ya. Terus kalau orangnya melankolis dan kolerik, biasanya saya pakai cara yang tadi tuh, yang Cien coba closing Cici ya. Cici ini biaya asuransinya 35.000 dipotong setiap bulan, tapi Prudential langsung siapin dana cadangan 200 juta. Standby. Iya. Oke. Terus kalau tapi orang yang banyak uang ini udah pasti bukan orang pragmatis. Jadi Lisbeth, kamu punya 2 pilihan. Pakai cerita-cerita, ya cerita yang inilah real yang baru terjadi. Yang ya hari ini saya dapat dari grup teman SD saya, siapa tuh konglomerat, William siapalah, Tandiono ya. Tandiono. Umur 45 udah meninggal gitu loh. Padahal ya keluarganya kaya gitu loh. Nah kan kayak gitu-gitu kita nggak bisa prediksi. Terus kita mesti fact finding, cari tahu dulu dia minatnya apa. Ini memang fact findingnya mesti kuat ya. Kalau fact finding nggak kuat, closingnya jadi bingung mau pakai closing interview apa. Karena yang saya jelaskan ini cuma menjelaskan produk unit link. Yeah. Jadi fact finding dan closing interview tuh ada di antara penjelasan ini. Ya. Kayaknya mesti buka sesi lain deh. Jangan hari ini. Nggak bisa. Temanya lain. Oke, nanti saya booking lagi Ibu Cien-Ciennya ya. Ini ada yang komplain pertanyaannya dilewatin Bu Cien. Oh. Pak Dedi. Presentasi ini sebelum masalah nilai tunai jadi masalah. Saya jual juga dengan konsep Pak Ali, 2 in 1 untuk nasabah lama, aman karena selalu kita update. Dari banyak sisi unit link tetap yang terbaik dan fleksibel menurut saya. Satu tanya aja nih Ci, bagaimana handle pertanyaan nasabah tentang nilai tunai yang hancur? Nggak mungkin kita bilang agennya mis-selling kan Ci? Iya, kayaknya Cincin mesti share screen lagi nih. Iya, soalnya itu terkait. Ini Pak Dedi Jumadi. Betul, Bu, betul. Oke. Pak Dedi. Sehat Pak Dedi. Iya. Thank you. Silakan Pak Dedi. Ya, iya. ini Bu Cien lagi buka lagi. Oh, memang tadi ada juga permintaan, tolong katanya presentasinya pelan-pelan dibuka satu-satu karena mau di screenshot. Karena ini kan langsung kan, Ibu Cien kan live nih, nggak ada di materi kan. Iya. Ya, boleh tolong sekalian Bu Cien. Iya. Dari yang pertama. Sekarang dulu, screenshot dulu. Oke. Iya, biar sekalian ya. Oke, Ya, teman-teman yang mau screenshot silakan. Sebentar. Saya hitung 1, 2. Ya. 1, 2, 3. Boleh ganti ya. Oke. Sebentar. Naikin dikit, Mam. Naikin lagi. Naikin dikit, Mam. Naikin. Naikin sedikit. Lagi dikit lagi. Nah. Naikin lagi. Ya. Sepotong. Karena bawahnya ketutup. Bawahnya beda. Oh, bawahnya beda. Oke. Ini presentasi tiang. Oke. Sudah ya. Oke, ganti. Presentasi segitiga. Ya. Oke, silakan. Oke, boleh ganti ya. Ini presentasi Anen. Waduh, ini yang agak ini. Sebentar. Wah, ini kayaknya mesti ini deh. Dilurusin deh.
sebentar. Nih, Oke. Iya. Bisa ya. Oke. udah? Clear, Mam. Sudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekalian kan? Sudah. Cien mau ke Pak Dedi kan? Iya, betul. Ini. Oh, tapi di screenshot dulu aja teman-teman. Iya. Nanti kalau presentasinya mesti memang pakai pen hitam, pen merah, pen biru. Ya, biar kelihatan Iya, bedanya saya- ya. Kalau saya enggak hitam selalu- semua nanti jadi pusing kliennya yang mana gitu ya. Malah Karena kalau memang penjelasan unit link memang harus transparan nih. Iya. Dan kalau teman-teman pakai caranya saya, udah nggak usah pusingin persistensi, pasti bagus. Betul. Dan nggak pusing di belakang ya. Iya. Pennya Pennya pakai pakai- apa? Pennya pakai aplikasi apa? Waduh. Maksudnya pen apa nih kalau bawa pergi ke klien, tolong bawa pennya 3 warna gitu ya. Ini mah Iya. urus. Ya udah deh. Iya. Kalau ini kan aplikasi di tab-nya si Ibu Cien ya. Iya. Ini menjawab Di toko pertanyaan banyak Pak- kata Pak Harun. Oke. Ya, ini Ya. menjawab pertanyaan Pak Dedi ya. Pak Dedi ya. Jadi gini, Pak Dedi, kalau misalnya nasabah bilang kenapa nilai tunai saya bisa hancur, ya penyebabnya banyak. Ya, yang pertama adalah kalau uang Bapak 2 juta, semuanya ditaruh di asuransi, savernya 0. Ya, itu nilai tunainya pasti nggak break even. Pak Dedi kejawab ya, nomor 1 ya. Yang nomor 2, ya, karena nggak ada saver, Pak. Jadi saya sebenarnya bisa tunjukin nasabah saya yang buka polis tahun 2002, cuma premi 2 juta, kayaknya saya perlu tunjukin deh. Tapi kalian nggak boleh foto ya, takut saya dimarahin nasabah nih. Boleh? Bu Cien, waktu Jangan kita ya. nggak banyak lagi Bu Cien. Ya udah jangan deh. Jadi saya punya nasabah, dia buka polis tahun 2002, preminya 2 juta sebulan, saya alokasi 1 juta ke asuransi, 1 juta ke saving. Dan dia bilang gini, dia agak galak dan dia bilang gini, pokoknya Cien saya setor premi cuma 7 tahun, habis itu saya nggak setor-setor lagi dan asuransi saya jalan terus ya. Iya. Dan apa yang terjadi? Setelah tahun 2009, dia benar-benar nggak setor lagi, persis 7 tahun dia setor, dan sampai hari ini uangnya 400 juta lebih, dan itu pun dia sudah tarik 200 jutaan, padahal dia cuma setor premi 168 juta. Ya, kenapa bisa sebesar itu? Karena kita breakdown uangnya 50% ke asuransi, 50% ke saver. Ya, itu faktor pertama. Terus Pak Dedi perlu tahu asuransi ini ada 8 macam proteksinya, dan yang paling mahal tuh biayanya ada di PPH Plus. Jadi kalau nasabah mau nilai tunai break even, dia cuma punya 2 pilihan. Dia besarin saver atau dia panjangin stop preminya. Nggak mau dilihatin giginya. Ya. Ini Terus siapa ya? cara yang ini sekalian menjawab pertanyaannya siapa tuh, ada yang nanya gimana switching ya, gimana switching. Jadi Switching nggak usah kali ya Bu Cien. Jadi waktu nasabah saya yang saya cerita ini sudah tidak setor premi lagi, dan waktu selama dia setor uangnya taruh di equity fund terus, itu setelah dia nggak setor lagi, saya suruh dia pindah ke cash fund. Jadi hari ini uangnya ada di cash fund, nggak ada lagi di equity fund. Jadi kita memang perlu mengerti dollar cost of raising, ya. Oke. Terus apa nih? Jadi nasabah itu dari tahun pertama, misalnya setor tahun ke-10, kan nasabah setor terus nih. Ya, setor. Kita nggak perlu tahu harga unitnya mau naik, mau turun, mau gimana. Ya, sorry. Ini yang pakai merah. Selama dia masih setor,
dia pasti beruntung. Nah, yang ditakutin dia udah nggak setor. Kalau dia nggak setor, terus uangnya nggak banyak, kita akan suruh dia setor, tambah lagi. Kalau dia mau stop. Tapi kalau dia nggak masalah, ya pokoknya kalau dia mau stop, kita harus cek ininya oke nggak. Ya, kalau nggak oke, kita suruh setor. Kalau sudah oke, kita suruh dia pindah ke cash fund. Ya. Dan setelah pindah ke cash fund, kita memastikan bulan depan uangnya tambah banyak. Kalau uangnya tambah dikit, kita tetap suruh dia setor lagi. Ya. Jadi yang Pak Dedi tanya apa nih, Pak? Iya. Karena Ini sih bagus C ya. Maksud saya kalau kita nerangin kayak Cimeri ini nerangin dari awal kepada nasabah itu kan. Nah, ini di sini kan banyak agent-agent saya juga nih iya. yang mereka teriaknya kan pas mau jual repeat order atau upgrade atau segala macam pasti ditanya masalah nilai tunai. Nah, kalau kita terangin kayak gini nih, kalau bisa nerangin kayak seperti ini, semua agent sebetulnya udah nggak ada bakalan Nggak ada ada masalah. persistensi, udah Iya. bagus sekali gitu loh. Nah, Iya. kalau saya sendiri sih ngerti. Nah, mungkin ada trik nih dari Cimeri Cincin untuk ke agent-agent yang datang ke nasabah yang udah punya masalah dengan agent yang lain entah siapa gitu loh. Masalah Oh, nilai tunai. kalau agent Gitu. saya, Pak, agent saya pasti ketika saya rekrut dan saya latih, saya pasti ajarin dia presentasi 6 ini. 6 Berarti kita presentasi. ulang lagi presentasi ini dari awal. Pasti. Betul ya, Ci ya? Iya, Iya. iya. Oke. Dan ini switching ke cash fund ini bagus sekali nih idenya. Thank you ya, Ci. Thank you ya, Bu Lili ya. Ya, Iya. sama-sama. Pak Dedi, mungkin untuk diperjelas maksud Bu Cencen yang sudah bermasalah, tolong balik lagi karena memang kita mesti selesai masalah itu Iya. juga. Betul. Dijelaskan sesuai dengan polis dia, berapa yang ditaruh di proteksi itu dijelaskan dari premi dia, berapa yang ditaruh di PruSaver dan yang dia beli apa aja, dan dijelaskan bahwa itu ada biaya asuransi. Saya rasa seperti itu kali ya, Bu Cencen. Betul, betul. Supaya mereka mengerti, tapi kalau mereka nggak mau dengar ya apa boleh buat. Kita kan sudah berusaha yang terbaik. Logikanya gini ya Pak, Pak Dedi. Ya, Jadi Ci. agent-agent kita semua harus tahu, jadi saya balik lagi nih ke kura-kura. Agent-agent kita harus tahu hal ini Pak. Iya, Ya. iya betul. Konsep kura-kura. Ya. Konsep kura-kura. Kalau misalnya nasabah udah tahu nih biaya telepon, listrik, kartu kredit semuanya 1 juta per bulan, ya. Dia punya 2 pilihan. Dia setiap bulan setor aja 1 juta untuk bayar telepon listrik. Tapi kalau dia bilang capek juga ya, saya mau nih telepon listrik gratis. Gimana caranya? Ya udah, dia harus taruh uang berapa di sini sehingga uang ini kalau dapat bunga bank ya, bunga di bank, uangnya ini bunga bank bisa dipakai ya, jangan plus ya. Menghasilkan ini bunga, terus bunganya ini untuk bayar ini. Nah, asuransi juga kayak gitu. Ya, asuransi Bapak harus taruh uang berapa di sini ya. Uangnya berapa? Duh, jangan biru kali ya, tambah kacau. Ungu deh. Iya, ungu deh. Bapak harus taruh uang berapa di sini supaya uang ini cukup untuk menutupi ini biaya asuransi. Jadi ketika nasabah mau stop, nasabah bilang gini, Cincin, saya mau stop premi nih. Oh, saya cek dulu ya nilai tunai kamu atau apakah kamu sudah layak boleh stop atau enggak. Oh gitu Cien, bukannya mesti bayar 10 tahun. Enggak. Unit link ini kamu atur sendiri uangnya. Jadi kalau kamu mau stop, saya cuma kasih kamu konsultasi. Kalau kamu stop, ada konsekuensi. Nilai tunainya bisa tambah dikit karena biaya asuransi setiap tahun tambah besar, tambah naik. Jadi saya akhirnya jelasin konsep pura-pura. Kalau kamu udah tahu biayanya 1 juta, ya kamu tinggal siapin ini untuk dapetin minimal 1 juta lebih gitu loh. Nah, konsep ini yang semua agent harus tahu, Pak.
1 juta lebih ini dipakai untuk bayar biaya. Iya, bagus banget, Cik. Bagus. Harusnya semua yang Oke. agent yang dengar bisa jual lagi. Bisa jual lagi nih. Oke. Thank you, Ci. Teman-teman, Iya. saya tahu pertanyaan hari ini banyak sekali. Mungkin nanti kita Mantap bikin nih, Pak satu Deddy. sesi lagi untuk Kamu. urusan HO only kali ya. Ya, hari ini saya tahu kalau udah urusan unit link agak jelimet, agak banyak pertanyaan dan banyak penjelasan yang harus kita harus kita serap dan harus kita nanti gimana aplikasiin ya. Hari ini kayaknya kita harus stop dulu terpaksa. Iya. Bu Mary Cien, maaf saya Iya. potong. Ya, Cici. Memang Mungkin udah nanti hampir kita jam bikin 9. satu sesi lagi. Jangan takut, Ibu Mary Cien ini masih siap sedia untuk Luar diundang biasa. lagi. Ya, Cici. Iya. Siap jadi pemain cadangan. Jangan bilang gitu dong. Kalau pemain cadangan kita nggak minta. Thank you banget Ibu Cien. Maaf Iya, teman-teman, hari ini Cici. kita nggak bisa jawab semua pertanyaan, tapi saya tahu kita masih penasaran. Nanti kita bikin sesi lagi, ya. Boleh siapa ya? Pak Beben, Om Siap. Beben. Terima kasih banget Ibu Cien. Ini dulu. Terima kasih banyak Bu Cien. Silakan. Luar biasa Ya. Bu Cien. Pak Ben. Kami banyak belajar. Sertifikasi sama siapa ya? Boleh ditampilin? Bu Cien, terima kasih Iya. banyak. Iya, iya Pak Begitu Beben. banyaknya para teman-teman kita, rekan-rekan kita bertanya, ya. Luar biasa sebetulnya ya unit link ini, ya. Bisa Iya. dikutak-atik, hebat banget. Saya bilang setuju saya ya. Tapi Pak Beben. mungkin terus kita harus pahami benar-benar supaya kita tidak miss. Untuk itu mungkin di lain kesempatan Bu Cien terus mau berbagi buat kita semua. Bu Cien Amin. malam hari ini terima Siap, kasih siap. banyak. Kami dari Dewan Komunikasi Sehat KPM memberikan Thank you. sertifikat. Iya Pak Willy, thank you. Sila- Thank you semuanya. Silakan Pak Willy. Ya. Thank Jadi you. dari kita semua terima kasih, Jen. Nanti Iya, ada sesi thank you. selanjutnya to be Iya. continued, ya. Iya. Teman-teman, ada yang mau difotoin atau bagaimana? Semoga sehat selalu Boleh ya, Mam screenshot? Cien ya. Boleh Timnya boleh tambah besar. boleh foto rezekinya bersama tambah mungkin? banyak, Amin. tambah berkat. Amin. Eh, Ya, foto Cici, siap Cici. siap ya. Oke. 1, 2. Ya. Screen yang pertama ya.